Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Ustadz Alamsyah MPD. Kita doakan mudah-mudahan Kepala Sekolah sehat selalu, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, amin. Yang saya hormati para Dewan Guru SMA N Muko SMA 2 ya? 11 SMA 2 ya? Oh, berarti ini SMA apa? 11. Kirain SMA 2. Intel. Iya, transfer ini ya. Intel. Dan yang saya cintai, saya banggakan para siswa-siswi SMA 11 Muko. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman semuanya, saya bisa mengetahui siapa yang menggunakan narkoba. Ngendok, Dik. Ketakutan dia ya. Yang mana tadi yang ngendap-ngendap tadi? Rukiah. Oke? Saya mau main permainan lagi. Mau? Rukiah. Semuanya tangan di atas. Harus fokus ya. Kalau nggak fokus kalian bisa nanti ketahuan siapa yang menggunakan narkoba. Tangannya di atas semua udah? Ayo naik. Yang cantik-cantik. Tangannya di atas. Permainannya adalah ikuti gerak saya, ya. Ikuti gerak saya. Jangan ikuti ucapan saya. Oke? Gerak saya dan ikuti ucapan saya. Semuanya tangan di atas. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Selain lagi, belum fokus lagi. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pegang hidungnya. Ganti permainannya apa? Ikuti gerak saya. Jangan ikuti gerakan saya. Berarti yang megang hidung siapa yang megang hidung? Banyak, hampir semuanya tadi saya lihat. Nah ini berarti pengguna narkoba. Karena orang yang mengguna narkoba biasanya dia tidak bisa fokus, susah konsentrasi, karena urat sarafnya sudah rusak, karena otaknya sudah negatif, buruk semua. Ya. Astagfirullah. Mau jadi ustaz? Jadi apa? Jadi pengedar? Kamu perokok ya? Iya. Aduh. Dikeluarin aja dari sekolah. Oke. Tema hari ini kita adalah ayo kita
kita ciptakan generasi anti narkoba. Next, lanjutkan. Nah, narkoba ini datang dari BNN pada tahun 2024. Ya, tahun kita sekarang ini jumlah anak-anak remaja yang menggunakan narkoba itu ada 2,2 juta. Banyak nggak? Itu yang remaja. Rata-rata yang anak umurnya ya sekian kalian ini, anak SMP, anak SMA, anak-anak kuliahan, ya 11 tahun sampai 24 tahun. Nah, ini data ini yang ketahuan saja, nak. Next, lanjut. Ya. Data ini yang ketahuan saja. Bagaimana yang tidak terdata? Karena memang narkoba itu bagaikan gunung, kelihatan di atas kecil, di bawah batu. Kelihatan di atas kecil, di bawah besar. Yang ketangkap berapa orang lah? Yang nggak ketangkap lebih banyak. Yang ketahuan yang memakai berapa orang? Yang nggak ketahuan itu narkoba. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh menjauhi daripada narkoba ini. Bisa jadi kalian ini menjadi korban yang berikutnya, walaupun sudah ada korban-korbannya. Ya. Narkoba itu di Indonesia ini paling mudah masuknya. Tidak ada satu sekolah pendidikan, ya, yang bebas daripada pergaulan bebas dan narkoba. Di mana-mana sekolah pasti ada yang menjadi pengguna di sini. Betul? Nah, jangan sampai kalian semua gara-gara satu orang yang mengguna, yang lainnya akan kena, menjadi korban yang berikutnya. Baik di pedesaan, di perkampungan, di perkotaan, yang muda, remaja, anak-anak, bisa jadi, bukan bisa jadi, telah banyak mengguna narkoba sampai kita menjadi korban-korban yang berikutnya. Coba kita perhatikan. Silakan tadi. Next. Nih, kita simak nih video ya. Tentu tidak mudah untuk memberantas narkoba. Tapi pemerintah berusaha keras untuk memberantas narkoba hingga ke masyarakat. Namun peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk tujuan mulia ini. Narkotika dan obat-obatan terlarang membelenggu Indonesia. Jutaan manusia terjebak dalam jerat hitam narkoba. Korban berjatuhan, saat yang sama jutaan manusia mati sia-sia. Jerat jahat narkoba bahkan membuat zat beracunnya merusak organ vital tubuh seperti kerja jantung, paru-paru, liver, ginjal, dan otak. Sebelum akhirnya berhenti berfungsi. Ironisnya, dari 3,6 juta pecandu narkoba di tanah air, mayoritas anak-anak usia 15 hingga 24 tahun. Kondisi psikologis yang labil
hingga kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi pintu masuk utama generasi muda terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Oke, teman-teman semuanya, itu ya. Ada berapa tadi? 15.000 setiap tahunnya orang meninggal narkoba. Rata-rata pengguna yang paling banyak pengguna narkoba adalah para remaja, anak-anak sekolah, Maka dari itu kami komunitas pemuda anti narkoba untuk prihatin, makanya kami ikut sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman dampak daripada buruk pergaulan bebas dan narkoba. Nah, semuanya bisa fokus lagi? Bisa untuk memperhatikan lagi, teman-teman? Sekarang apa sih narkoba? Siapa yang tahu narkoba? Degree terus kamu. Enggak apa-apa, degree. Artinya kamu itu orang yang dicintai sama teman-teman. Tidak semua orang diperhatikan, ya. Harus bangga, berarti orangnya senang sama kamu. Gila, kami takut kehilangan. Ada yang tahu narkoba apa? Aus. Narkoba. Ya. Ayo. Gak usah takut. Gak tahu. Belum pernah di sekolah ini ada sosialisasi tentang pengulangan narkoba? Belum? Dari kepolisian belum ada datang sini? Belum? Oke. Narkoba itu, teman-teman, adalah singkatan adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Ya. Nah, zat ini atau narkoba ini dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran, dan tingkah laku, ketergantungan pada pemakainya. Nah, efek-efek daripada narkoba itu bisa halusinasi, next, lanjutkan. Nah, nih perhatikan. Sudah pernah lihat narkoba belum? Nah, ini ada yang namanya next. Ini ada ganja, ada morfin, ada heroin, ada kokain. Ya. Nah, ini jenis narkoba disebut dengan narkoba. Next, terus. Ini disebut narkotika ini ya. Berupa ada ganja, morfin, heroin, dan kokain itu disebut dengan putar. Utus ke kau. Kalau pakai itu, ya. Kalau udah pakai morfin, heroin, kokain, kalau nggak pakai lagi bisa mati, sakit, parah. Nah, next. Nah, ini ada sabu-sabu. Ada pil ekstasi. Nah, ini disebut psikotropika. Ya. Nah, ini sama efek buruknya seperti narkotika. Siapa yang udah pernah pakai ini? Banyak yang di sekolah ini. Terus next. Terus. Nah, yang ketiga tadi singkatannya apa? Bahan adiktif, ya. Dia bisa mengakibatkan seseorang itu ketagihan dan merusak pikiran kita. Sama dengan narkotika, psikotropik. Next.
Ada contohnya seperti Vildesro, ada lagi Lem Aegon, bisa mampu kalau di anak-anak sekolah sering ini. Ya, ada komik yang berserakan di kebun-kebun. Ada di sini yang pakai komik. Ada minuman keras. Nah ini bahan adiktif, menyebabkan bisa menjadi mabuk, merusak kesadaran lebih kira-kira. Next. Nah ini ada contoh orang yang mengguna merek baru, Flanka namanya. Di Indonesia belum pernah terjadi, di luar negeri udah pernah. Coba, hidupkan. Ini nama narkoba terbaru, Flanka namanya. Seperti zombie orangnya. Kayak zombie. Nah ini kayak bentuknya, zat kimianya. Nah, ini dampak bahayanya ini dari narkoba ini, Flanka ini. Tiba-tiba kayak orang kesurupan, kayak zombie, pengen makan darah. Ini karena videonya kelihatan jelas. Tuh lihat tuh. Tuh, wah. Karena sudah rusak ya, akibat dari narkoba Flanka ini. Jadi narkoba itu terus ada yang terbaru dan merusak manusia. Next, lanjut Sat. Nah, cara pemakaiannya bermacam-macam narkoba itu. Ada yang dihisap, ada yang diminum, ada yang letak di bawah mulut, ada lewat hidung, ada yang disuntik, ya, ada yang dimakan, dihirup uapnya. Next, Sat. Nah, ini contoh, ini alat penggunaan narkoba yang dihirup uapnya, yang dinamakan ngopong namanya. Ya, ada yang ketemu alat-alat seperti ini? Kalau laki-laki kayaknya sudah mempunyai semua ini, sudah tahu cara bikinnya. Iya enggak? Benar. Ini sempat di Bali teman terjadi banyak alat seperti ini. Kadang di kebun-kebun berserang alat seperti ini. Karena waktu itu lagi maraknya penyebaran narkoba, penyalahgunaan narkoba di kecamatan kita ini. Ya, saya sudah pernah di kebun-kebun sering ketemu alat seperti ini. Nah ini alat untuk menghisap narkoba, contohnya sabu-sabu, ya. Nah teman-teman semuanya, kenapa kita bisa menjadi pemakai? Berawal teman-teman semuanya karena coba-coba. Terus kalau sudah dicoba sekali sedikit pun, ya, nanti dia akan ketagihan itu. Nah kalau sudah ketagihan, ketergantungan. Kalau tidak memiliki barang itu, kalian akan jadi sakau, stres, pengen pakai lagi. Karena sudah ketergantungan. Nah akhirnya kalian butuh narkoba itu, kan butuh uang belinya kan. Apalagi kayak sabu-sabu mahal itu.
Makanya orang-orang yang pengedar narkoba itu tergiur untuk menjualnya. Kenapa? Uangnya banyak, penghasilannya banyak. Akhirnya nggak punya uang, mencuri. Ya minta sama orang tuanya, nggak punya uang. Habis barang-barang di rumah terjual, betul? Ada koli dijual, ada beras dijual, apalagi barang-barang berharga, motor digadai. Ya, ada yang di sini. Ada melihat kebun sawit merah dikit buahnya, malamnya pergi ambil. Juga. Ada di sini sekolah, ada sekolah. Karena sawit saya sering kehilangan itu. Kalau masih hilang pasti kalian yang ambil ini. Untuk apa? Untuk beli narkoba. Next, lanjut saya. Lanjut lagi. Next. Terus. Nah, ini untuk anak-anak sekolah. Tanda-tanda ini orang yang mengguna narkoba. Apa? Suka bolos. Siapa yang suka bolos? Dikit lagi. Nah, ini benar betul kayaknya, Bik. Iya kan? Kalau tadi bohong teman, kalau sekarang betul kayaknya. Nah, yang hobi suka bolos, perginya pasti pergi ke Remang di atas bukit. Di sini di mana tempatnya biasanya? Di sungai. Ayah ibu, ya kan? Nah, yang dibawa apa? Rokok. Ya. Kalau ada minuman, betul? Betul nggak? Betul. Ada yang ngabur di sini. Nah, kalau ada yang lebih besar lagi narkobanya, ganja, sabu-sabu, dibawa situ. Sukanya bolos. Mulanya menjadi periang, jadi pemurung. Banyak lagi tanda-tandanya. Ya, next, lanjut Ustaz. Dia sudah mulai merokok. Ini sudah yang mau rokok ini. Rokok itu terbang, maksudnya narkoba. Kalau kalian sudah merokok, lebih gampang. Narkoba itu masuk. Nah, teman-teman semuanya, ini akibat dari penyalahgunaan narkoba. Perhatikan sini teman-teman semuanya. Akibat dari penyalahgunaan narkoba yang pertama, masa depan menjadi suram. Nah, kalau kalian menggunakan narkoba, kalian akan menjadi putus sekolah pendidikannya. Nggak ada lagi minat pengen kuliah. Ya. Karena apa? Karena sudah rusak. Otaknya sudah rusak. Nggak bisa konsentrasi, belajar malas. Malas. Masa depan menjadi bisa jadi tukang panen air. Karena sudah mengenal rokok, pengen beli rokok, ya pengen senang, akhirnya kerja. Memang masa muda kalian kuat, semangat cari uang untuk apa? Untuk beli rokok, happy, ya kan? Akhirnya suram masa depannya, nggak bisa menjadi orang sukses, ya. Nggak mau lagi berpendidikan tinggi, mau tes polisi, nggak bisa. Banyak, ada sakit bermacam-macam sakit, ada sakit pura-pura. Nah itu, mau nggak kalian jadi orang yang masa depannya tidak sukses? Mau? Pengen sukses semua? Jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Bisa gila. Orang yang menggunakan narkoba bisa stres. Mau beli narkoba karena sudah ketagihan, sudah kecanduan, gak punya uang, akhirnya stres, nyari duit dapat pengen beli narkoba. Bisa gila. Putus cinta
Putus sih? Udah pada pacaran semuanya? Ada yang perempuannya udah pada pacaran belum? Siapa yang udah pacaran di sana? Perempuan. Berarti perempuan jangan kalian mau digombal sama laki-laki. Ya. Jadinya yang aku siap apapun yang kamu inginkan aku beri. Karena digombal, wah, perempuan langsung kembang bulu hidungnya. Dikasihlah makan bakso, betul? Dikasihlah pulsa. Ada yang di sini? Akhirnya dikasih dibawalah jalan-jalan malam-malam. Awalnya cuma dari maghrib nyampe isya balik, ya. Kerjanya nggak tahu ngapain, tepatnya di lembang-lembang belakang. Akhirnya masuk angin, gembung perutnya. Gembung perut? Ada yang di sini? Ada. Nah, jangan mau kalian jadi korban ini laki-laki yang jelek-jelek ini. Jangan pacar-pacar. Kalau ada laki-laki teman-teman yang ngobrol, Assalamualaikum, lagi ngapain? Jangan kalian balas Waalaikumsalam. Langsung tegas Waalaikumsalam. Itu orang perempuan tidak gagah dan cantik, betul? Jangan kalian rusak dari pergaulan bebas, ya. Tadi masa-masa puber semua nih. Masa-masanya tentang laki-laki pubernya. Aduh, itu luar biasa itu. Jangan sampai kalian rusak karena ya. Nah, dampak dari penyalahgunaan narkoba nih rusak otaknya. Orang sarafnya putus. Ya. Nih, ada kertas nggak? Ada kertas nggak? Ada kertas. Ini buat apa ini? Udah ngerti apa ini? Hah? Ada yang lain nggak? Pakai aja. Boleh dipotong. Karena satu orang dipakai nggak? Buat dipakai? Enggak. Nah, orang yang mengguna narkoba, teman-teman semuanya, orang yang mengguna narkoba itu saya ibaratkan begini. Ini kertas awalnya bersih, ya. Otaknya encer pintar awalnya, ya. Karena sudah memakai narkoba, rusak. Kunyuk. Sudah berhenti dia pakai narkoba, masih mulus nggak? Nah, itu orang yang sudah menggunakan narkoba, apalagi sedang menggunakan narkoba, urat sarafnya putus, otaknya rusak. Ya, nggak bisa konsentrasi, belajar nggak mau. Kalau ada anak-anak sekolah yang malas belajar, kerjanya tidur saja di dalam kelas. Ada guru jelasin ngobrol, tidur. Nah, itu orang-orang gejala dari pengaruh narkoba. Ya. Rokok itu narkoba, tapi bagian kecil daripada narkoba. Kalian kalau merokok, wah, jadi jelek lagi kan? Jadi apa ini malah pede. Tapi ketika nggak merokok, stres. Ya. Bagi yang udah merokok nih. Kalau nggak merokok, mulai pusing nyari rokok. Nah, itu bagian kecil rokok itu. Nah, kalau narkoba lebih parah lagi.
Jadi jangan sampai kita rusak daripada narkoba. Karena waktunya singkat, saya percepatkan saja. Ini kami juga. Terus itu pada tadi video. Ya, video. Pemirsa, tahukah Anda apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Ketiga zat ini dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran, dan perilaku yang menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Mari kita saksikan contoh dari akibat penyalahgunaan narkoba dalam tayangan berikut ini. Seorang pemuda remaja mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kenikmatan sesaat. Menyambut betapa sedihnya keluarga menghadapi kenyataan ini. Pemirsa, siapapun Anda tidak ada jaminan bebas bila terperangkap dalam narkoba. Apakah Anda kopral atau jenderal? Apakah Anda penjahat atau penjahit? Apakah Anda wanita atau waria? No way, tak ada jaminan. Mari kita lihat dua wanita cantik yang menambah daftar korban sia-sia oleh pemakai narkoba suntik. Ini perempuannya. Ini kalau sudah ke kota-kota hati-hati ya. Jangan kelihatan. Apakah tidak perlu hati sang ibu yang melahirkan? Apakah tidak pilu hati si ayah yang membesarkan? Putra putri kesayangan mereka korban narkoba. Hidup tiada berguna, mati memikul dosa. Apalah artinya lahir ke dunia kalau hanya membuat bencana? Berdosis. Akibat narkoba. Karena kalau nggak dipakai, sakau ya. Kalau dipakai menjadi overdosis, kelebihan. Karena orang sudah pakai narkoba itu nggak ini lagi, nggak langsung mati lagi. Ujung-ujungnya Pemirsa, kaulah muda harapan bangsa. Telah kita lihat dua kelompok korban yang telah berlalu karena penyalahgunaan narkoba, yang mati instan karena overdosis. Yang terakhir yang amat menjijikan dan mengerikan, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang penderita HIV, AIDS yang mempergunakan narkoba dengan jalur suntik saling bergantian. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Sekarang yang Anda lihat adalah pasien yang sedang kabur. Ada wanita yang sedang mencari mereka. Mereka semua terjadi AIDS. dari AIDS. Kalau dari AIDS ini, HIV ini nggak ada obatnya. Kenapa penyakit mereka belum kambuh? Nunggu mati aja. Mereka baru tiba, belum kambuh. Jadi mereka menjaga pasien yang sedang kambuh. Jika nanti mereka kambuh, maka pasien yang akan tiba nanti akan menjaga mereka. Wanita ini saat sedang berolahraga kelihatan sangat cantik, tapi setelah penyakitnya kambuh, seluruh badan akan tumbuh bentoran. Tak bisa bernapas, harus pakai oksigen. Proses penyakit AIDS
AIDS akan berjalan secara pelan, sangat menderita. Air mata terus bercucuran, mati secara pelan-pelan. Biasanya kaum wanita setelah minum pil ekstasi akan menuntut pemuasan seksual. Mereka akan berhubungan badan dengan siapa saja. Mereka akan mencapai klimaks tanpa pencegahan sehingga tidak terjadi AIDS. Pelajar-pelajar ini bukan pengguna narkoba ya. Seperti bisu ini, tinggal kulit pembungkus tulang. Secara pelan-pelan, sebelah matanya sudah mati. Satunya lagi tak bisa bergerak. Dia bernafas secara pelan sambil menunggu kematian tiba. Begitu juga dengan wajah wanita ini. Lihat, seluruh badan dan wajah tubuh bentolan beracun. Wanita seperti ini mau jadi istri Anda? Anda mau? Tentu tidak. Jadi kita harus mencegah. Jangan sentuh narkoba. Jangan cari pelacur. Jika tidak, akibatnya tak bisa dibayangkan. Tubuhnya dipenuhi belatung. Walau semua lewat pun tak terasa. Ini adalah akibat yang sangat menyakitkan dan menjijikkan. Dia tidak bisa makan dan bergerak. Tak bisa juga beritahu kalau mau kondisi. Dia menggantungkan oksigen, bernapas secara pelan, mati secara pelan. Dia seorang biksu. Saat kambuh, badan akan tumbuh bentolan. Kepalanya berlubang. Dia cuma berbaring, tak mampu melakukan apapun. Banyak yang bertanya, kenapa biksu bisa terjangkit AIDS? Tak tahu. Wajah sudah berubah, racun sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kita tanya, Anda bisa makan? Dia jawab, tak bisa. Aku cuma bisa berbaring, berharap cepat mati. Mereka sangat menderita. Saat mati, air mata terus bercucuran. Mereka sudah menyesal, tapi sudah terlambat. Nafasnya sudah putus, sebentar lagi akan mati. Kelihatannya hampir mati. Seseorang sedang menghiburnya, dan dia juga terjangkit AIDS. Saat nafasnya habis, Anda bisa melihat dia sangat menderita. Terus mengeluarkan air matanya, belahan tubuhnya sudah mati. Nafas sudah habis, hampir. Lihat badannya sudah membusuk, tinggal kulit pembungkus tulang. Lalu apa yang harus dilakukan? Semua pakaian dan peralatannya akan dibakar. Setelah mati, mereka akan menaruhnya di dalam peti mati. Pakaian dan peralatan milik mereka pun dimasukkan ke dalam, lalu dikremasi. Itulah sekilas bahaya penyalahgunaan narkoba yang berakibat fatal. Anda bisa kena, Anda juga bisa cegah. Oleh karena itu, lindungilah diri Anda, keluarga Anda dari bahaya narkoba. Semoga. Nah, teman-teman semuanya, itulah dampak buruk daripada bahaya narkoba. Baik berupa fisik, ya, fisik kita bisa menjadi rusak. Belum lagi dampak daripada sosialnya, ya, kita tidak teman, dibenci sama orang. Masa suram kita, masa depan kita menjadi suram, bisa kita masuk penjara, bisa gila, dan banyak sekali dampak dari pengaruh narkoba. Nah, teman-teman semuanya, Pak Ustaz, kami pengen jauh daripada narkoba, tapi tidak bisa karena ada teman, orang yang manja.
Ya. Karena pengaruh dari teman. Itu tadi faktor penyamaran banyak. Faktor dasar keimanan atau agamanya kurang kuat. Nah, kalau kalian tidak sholat, ya, tidak sholat, bisa lebih gampang ke narkoba masuk karena setan selalu menggoda. Ya. Nah, kalau lingkungan keluarga melihat kakak-kakak kalian sudah nakal duluan, kalian ikut nakal. Melihat bapak kamu nakal, kamu juga nakal. Sekarang pendidikan keluarga juga kurang bagus. Banyak faktornya. Ada lagi faktor lingkungan sekolah karena teman tadi. Karena teman, ya, karena teman. Padahal pengen berhenti, nggak bisa. Diajak lagi sama teman, diajak terus sama teman. Nah, kami komunitas pemuda anti narkoba ini, makanya kami sosialisasi bagi anak-anak yang benar-benar ada niat dan sungguh-sungguh pengen jauh dari memakai narkoba. Ya, kami bisa membantu teman-teman semuanya ikut bergabung dengan kami, ikut komunitas. Ustaz, saya nggak bisa kalau lingkungannya masih di sini. Kami bisa minta nanti bantu sama kepala sekolah, guru-guru, minta kalian diasingkan, ya, untuk berapa bulan ikut di bergabung di situ. Kalian diberi kegiatan-kegiatan yang positif, ya, bagi yang ikut ingin berhenti narkoba. Kalau tidak jauh dari itu lingkungan kalian, teman kalian masih tetap pakai, susah, ya. Ada lagi faktor internal, ingin tahu. Awal-awal kalian tadi ingin tahu kan, pakai narkoba itu, apa sih rasanya, kan itu kan. Dan juga ingin dianggap hebat, dianggap hebat sama teman. Wah, kalau nggak pakai, nggak merokok, nggak kagak, ya kan? Nah, kalau nggak pakai ganja, pakai hebat. Rasa setia kawan, karena kawan tadi. Ada lagi yang frustasi, akhirnya memakai narkoba, kecewa, putus cinta. Akhirnya pakai narkoba. Nah, kalian kalau ingin jauh, kalau masih tetap di lingkungan teman-teman kalian yang buruk, masih maka nanti tetap nah, silakan kalian kalau ingin ada yang lihat, mungkin nanti tamat sekolah, Ustaz, saya pengen berubah. Silakan datang di pondok pesantren kami, dan kita belajar. Banyak kegiatan yang bisa touring, jalan-jalan, ya. Dan bisa nanti kalian juga bisa mengisi seperti saya, dibawa ke sekolah mengisi, seperti kan, penyuluhan tentang narkoba. Nah, teman-teman semuanya, saya minta semuanya teman-teman tiruin saya, ya. Jadi coba semuanya kayak gini. Narkoba no. Coba semuanya. Narkoba no. Prestasi yes. Coba semuanya semangat. Sekali lagi. Semangat, ayo. Narkoba no. Tangan yang lambaikan. Narkoba no. Prestasi yes. No. Ya udah deh. Ya, sekali lagi yang semangat yang kompak. Narkoba no. Prestasi yes. Siap jauhi narkoba? Siap belajar sungguh-sungguh? Hormati guru. Kunci kalian jadi orang sukses, hormati guru. Ya, jangan melawan guru, jangan menyakiti guru. Senakal-nakal kalian, jangan menyakiti guru. Kalau kalian nakal,
menghormati guru, insya Allah kalian tetap akan jadi orang sukses. Tapi kalau kalian nakal lah ya, nggak mau menghormati guru, sering melawan kata guru, main-main ketika belajar, maka tidak bakalan kalian akan jadi orang sukses. Mudah-mudahan kalian dijauhkan daripada bahaya narkoba. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang sukses dunia. Hidup kesekian tambah sangat kasih. Cukup sekian, terima kasih.